Setiap hari, hampir 20% minyak dunia melintasi jalur air sempit antara Iran dan Oman, yang adalah Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertanya kepada Ketua Kepala Staf Gabungan mengapa mereka tak bisa segera membuka kembali selat itu. Banyak negara berharap Amerika Serikat mampu membuka kembali jalur di sekitarnya. Di titik tersempitnya, jalur vital energi global ini menyempit menjadi koridor selebar hanya 33,7 km. Tetapi, jalur pelayaran sebenarnya jauh lebih sempit, hanya 2 km. Koridor sempit ini mengalirkan puluhan juta barel minyak setiap hari. Satu hal menjadi jelas, jika sesuatu mengganggu Selat Hormuz, hampir seketika seluruh ekonomi global akan merasakannya. Akhir-akhir ini, ketegangan di wilayah itu mengingatkan dunia betapa rapuhnya titik rawan ini. Kapal-kapal perang berpatroli di perairan, premi asuransi untuk kapal tanker melonjak, perusahaan pelayahan diam-diam menyiapkan rencana darurat. Dalam beberapa tahun terakhir, selat ini telah menjadi arena penyitaan kapal tanker, perusakan kapal, dan konfrontasi militer langsung. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana satu kesalahan perhitungan dapat memicu konflik yang lebih luas. Meskipun selat ini belum ditutup secara resmi, tetapi kemungkinan terganggunya akses sudah cukup untuk membuat pasar energi global panik. Dan kepanikan itu tak berhenti hanya di lantai bursa. Gangguan di sini bukan sekedar krisis geopolitik, dampaknya meluas ke harga bahan bakar yang meroket, biaya transportasi yang meningkat, dan barang-barang yang menjadi lebih mahal di rak-rak toko, terasa dari New York hingga Tokyo. Muncul pertanyaan yang menggugah, bagaimana jika kapal tak perlu lagi melewati Selat Hormuz? Selama beberapa dekade, para insinyur dan strategi membahas gagasan radikal, membuat sebuah kanal besar yang membelah pegunungan semenanjung, sebuah jalur alternatif yang memungkinkan kapal menghindari selat itu sepenuhnya. Di atas kertas terdengar seperti solusi terbaik, namun kenyataan seringkali merumitkan ide-ide yang tampak sederhana. Untuk memahami gagasan kanal itu, kita harus memahami geografinya. Teluk Persia adalah rumah bagi beberapa produsen minyak terbesar di dunia, Saudi Arabia, Irak, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Hampir setiap kapal tanker yang meninggalkan negara-negara ini mesti melewati satu-satunya jalan keluar, yaitu Selat Hormuz. Sekitar 20 juta barel minyak melintasi koridor ini setiap hari. Itu kira-kira 15% dari konsumsi minyak global. Hanya sedikit tempat di bumi yang memegang kepentingan ekonomi sedemikian besar. Dan berbeda dari banyak jalur perdagangan lain, alternatifnya sangat terbatas. Beberapa negara telah mencoba mengurangi ketergantungan mereka pada selat itu, namun tantangannya tetap besar. Saudi Arabia membangun pipa yang mengalirkan minyak melintasi semenanjung Arab menuju pelabuhan di Laut Merah. Uni Emirat Arab juga membangun pipa yang menghubungkan ladangnya langsung ke pelabuhan Fujairah di luar jangkauan Selat Hormuz. Namun meski digabungkan, pipa-pipa itu hanya mampu mengangkut sebagian kecil dari minyak yang biasa dibawa kapal tanker. Untuk sebagian besar pasokan energi dunia, kapal tetaplah nadi utama. Artinya, ekonomi global masih bergantung pada jalur sempit itu. Ketergantungan itu membuat para insinyur gelisah, sebab titik-titik rawan semacam ini memusatkan risiko. Hanya sedikit titik di muka bumi yang sepeka ini. Di ujung utara Oman terbentang sebidang tanah terjal bernama Semenanjung Musandam, menjulur ke Selat Hormuz bak benteng gunung yang bergerigi. Menariknya, di beberapa tempat jarak antara Teluk Persia dan Teluk Oman hanya singkat. Hanya beberapa puluh kilometer daratan memisahkan kedua perairan itu. Lantas muncul gagasan yang tampak jelas. Mengapa tidak menggali kanal langsung melalui Semenanjung Musandam, sehingga kapal yang keluar dari Teluk Persia tak perlu melewati Selat Hormuz sama sekali? Alih-alih meniti titik rawan geopolitik yang sempit, tanker bisa berlayar lurus menuju samudra lepas. Di peta datar, ide itu tampak cemerlang. Namun medan nyata punya caranya sendiri untuk menceritakan kisah yang jauh lebih rumit. Semenanjung Musandam bukanlah hamparan gurun datar. Ia merupakan bagian dari Pegunungan Hajar, salah satu lanskap paling terjal di Timur Tengah. Puncak-puncak batu kapur yang runcing menjulang dramatis dari garis pantai. Beberapa gunung di sini lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, yakni lebih dari 6.500 kaki. Membangun kanal di sini bukan sekedar mengeruk pasir. Itu berarti membelah seluruh pegunungan. Kanal itu harus berukuran besar. Kapal tanker modern yang dikenal sebagai Very Large Crude Carriers termasuk di antara kapal terbesar yang pernah dibuat. Agar aman saat berlayar, kanal harus cukup dalam,
lebar, dan stabil untuk kapal yang panjangnya mencapai ratusan meter. Penggalian yang diperlukan akan luar biasa. Miliaran ton batuan harus diledakkan, dipotong, dan dipindahkan. Punggung gunung harus dibentuk kembali. Dampak lingkungan saja akan sangat besar. Bagaimana dengan biayanya? Mungkin bernilai ratusan miliar dolar. Sebagai perbandingan, perluasan besar terusan Panama memakan biaya sekitar 5 miliar dolar. Kanal di Semenanjung Musandang bisa jauh lebih besar lagi. Namun rekayasa hanyalah setengah dari tantangan. Bahkan jika aspek teknis dapat diatasi, hambatan lain segera muncul, yaitu politik. Semenanjung Musandam adalah wilayah Oman, dan hingga saat ini belum ada rencana resmi untuk membangun kanal di sana. Strategi pembangunan Oman untuk wilayah itu berfokus pada pariwisata, pelabuhan, dan infrastruktur regional, bukan pada membuka koridor pelayaran yang membelah pegunungan. Proyek sebesar itu akan memerlukan kerjasama internasional yang luar biasa, dukungan dari pemerintah lokal, pendanaan dari investor, dan jaminan keamanan jangka panjang. Selain itu, ada kerentanan lain yang tak boleh diabaikan. Proyek semacam ini hanya akan memindahkan titik hambatan ke tempat lain. Alih-alih Selat Hormuz, aliran minyak global akan bergantung pada satu kanal buatan. Dan seperti kanal lainnya, ia masih bisa terblokir. Kapal tanker kandas, serangan yang ditargetkan, atau bahkan bencana alam dapat menutup jalur itu dalam semalam. Ekonomi global pada dasarnya hanya menukar satu titik lemah dengan titik lemah lain. Lalu mengapa gagasan Kanal Musandam terus muncul kembali? Karena ia mengungkap sesuatu yang lebih mendasar tentang cara dunia modern bekerja. Perdagangan global ditentukan oleh geografi. Kanal-kanal sempit di Mesir, selat-selat bersaing di antara negara, dan beberapa koridor pelayaran yang diam-diam menjaga mesin ekonomi dunia tetap berputar. Selama berabad-abad, titik-titik hambatan alami ini membentuk aliran energi, barang dan tenaga di seluruh planet. Terusan Bandung Musandam mewakili sebuah mimpi, cara untuk mendesain kembali geografi itu sendiri dan menghapus salah satu hambatan terbenting di dunia. Namun kenyataan bersikukuh khas, gunung sulit dipindahkan, dan politik jauh lebih keras kepala. Untuk saat ini, Selat Hormuz tetap seperti sedia kala, salah satu koridor energi paling penting dan paling rentan di muka bumi. Selama dunia masih bergantung padanya, gagasan terusan melalui Bandung Musandam akan terus menarik imajinasi para insinyur, strategi, dan siapapun yang bertanya-tanya betapa rapuhnya sistem perdagangan global kita. Bagaimana pendapat Anda? Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa!